Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Itu kemarin tugasnya pada dikerjain atau enggak? Oh, kalau dikerjain insya Allah ya, karena apa ya namanya, nanti antara mengetahui dan tidak mengetahui itu emang tidak akan terlihat bedanya. Tapi nanti insya Allah yang akan terlihat bedanya itu antara yang mengerjakan dan tidak mengerjakan. Tapi mudah-mudahan semangat selalu ya. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan nggak sambil nunggu yang lain atau kita langsung ke materi berikutnya. Yang kemarin apakah ada kesulitan ketika mengerjakan home fun-nya? Atau ada yang sudah dirasakan? Kemarin kita ini pertemuan yang kelima ya Mas Rohmat. Jadi memang kalau misalnya Bapak Ibu ngerasa kok belum ada efeknya apa-apa, ya tenang saja, kita kan ada 30 kali pertemuan. Dan yang paling penting adalah di setiap pertemuannya itu kalau ada tugasnya itu dikerjakan. Karena tugas ini juga akan sangat bermanfaat untuk bisnis Bapak Ibu sendiri ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keuangan ya. Sudah siap ya? Saya akan coba share screen-nya. Ini saya share terlebih dahulu ya. Kemarin mungkin ada yang bingung, ini apa aja sih yang akan dipelajari di 30 kali ini? Mungkin ada yang sebelumnya belum belum paham gitu ya. Nah, ini di 30 kali ini apa aja yang dipelajari? Di sini tuh ada namanya business mastery. Nah, kita itu masih di area business mastery. Area business mastery itu kemarin kan kita berbicara tentang arah, kemudian tentang bagaimana pengelolaan waktu, dan hari ini adalah bagaimana kita mengelola keuangan ya. Jadi masih banyak ya yang emang harus dipelajari di beberapa minggu ke depan, cuman nggak perlu panik gitu ya. Oh banyak banget yang dipelajari, asalkan pelan-pelan dilakukan secara konsisten, selalu semangat ngerjainnya, insya Allah bisnis Bapak Ibu semua akan jauh lebih baik ya. Sama saya juga di sini juga bukan berarti saya sudah beres ya melakukan yang terbaik, sama di sana juga ada hal-hal yang memang kami selalu perbaiki dari waktu ke waktu. Nah sekarang kita tentang materi keuangan ya. Ini adalah yang kemarin yang yang saya jelaskan udah pada paham ya. Oke, selanjutnya ke file satu. File yang mana ya? Saya kemarin tadi buka banyak file. Ditutup dulu. Tutup dulu, berarti kita ke tadi yang mana ya? Ntar saya stop share dulu deh, kok bingung nampilinnya. Sambil itu menunggu, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan, nah silakan jangan sungkan-sungkan untuk langsung bertanya kepada Ibu Tuti terkait manajemen keuangannya, dan saya minta tolong untuk saya unmute nanti ya, untuk kondusivitas daripada Zoom meeting kita di siang hari ini. Baik, share screen sudah kelihatan, silakan Ibu. Udah kelihatan ya, Ibu-ibu? Jelas ya? Jelas. Nah, ini saya gedein lagi gitu ya, biar lebih jelas. Bentar. Oh ini, salah. Nah, oke. Nah, bagaimana nanti ini kita akan belajar tentang keuangan. Semoga walaupun ini sebenarnya yang dipelajari nanti ini hanya sebagian kecil ya, tapi mudah-mudahan sudah bisa mewakili gambaran besar apa sih yang harus dipelajari sebagai seorang business owner di bidang keuangannya ya. Nah, mungkin sebelumnya saya kasih dulu pertanyaan, mungkin ada yang pernahkah mengalami ini ya, jualannya laris tapi nggak ada uangnya, alias nggak punya tabungan sampai sekarang. Jualannya udah bertahun-tahun ya. Atau bisa jadi pernah nggak ngalamin selalu merasa kekurangan modal. Nah, atau tambah rame kok jualannya kok malah tambah juga banyak hutang ya. Atau juga nambah cabang kok tambah pusing ya.
Pusingnya kenapa? Karena tagihan makin banyak dan sebagainya. Mungkin ada yang ngalamin ini atau belum ngalamin, atau semoga nggak ngalamin. Tapi rasanya biasanya kebanyakan pebisnis pemula itu mengalami ini. Ya. Nah, ada yang pernah ngalamin nggak? Ada, Bu. Kayaknya lancar-lancar semua ya. Modal. Selalu kekurangan modal, ya. Nah, hati-hati juga ya ketika sebenarnya kita tidak benar-benar menguasai keuangan, nanti banyak hal-hal yang malah membuat bisnis kita itu bukan menjadi sebuah mesin pencetak uang, tapi malah menjadi mesin pencetak masalah. Nah, makanya ketika kita berbicara tentang uang, yang harus kita pahami terlebih dahulu ketika kita membuka usaha atau usaha ini sedang berlangsung, kita harus pertama kali itu menghitung berapakah profit usaha Anda. Ya, ada nggak yang udah tahu keuntungan usahanya? Ya. Profit atau keuntungan ya? Ada yang udah tahu, Bu? Beberapa hari setelah pelatihan sama Pak Nur, kita selalu hitung setiap harinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Sip. Nah, ini profit atau keuntungan dalam bentuk cash ya, adalah sebenarnya sebuah tolak ukur keberhasilan bisnis. Jadi nggak peduli seberapa besar penjualan Bapak Ibu, kalau misalnya nggak ada profitnya, terus udah nggak ada profitnya tapi tidak dalam bentuk cash, itu sebenarnya belum berarti apa-apa. Jadi pastikan bisnis Bapak Ibu selain untung itu juga menghasilkan cash ya. Jangan-jangan sebenarnya ternyata Bapak Ibu itu nggak ada profit. Kadang-kadang ada cash-nya tapi sebenarnya nggak profit. Maka hal yang paling utama yang harus Bapak Ibu ketahui itu yang pertama kali adalah ketika menjalankan usaha itu harus mengetahui kapan yang namanya berapa break even point usaha Anda ya. Ada yang udah pernah tahu belum? Ada yang udah pernah hitung belum ya? Break even point itu adalah BEP ya, biasa disingkat BEP, itu adalah titik impas di mana bisnis kita itu nggak untung nggak rugi ya. Nggak untung nggak rugi. Nah, semua bisnis gimana ngitungnya? Ngitung BEP ini, semua bisnis biasanya memiliki biaya-biaya ya. Ada dua macam biaya di dalam bisnis. Ada yang sifatnya biayanya tetap, yang selalu keluar, baik ada penjualan atau enggak. Misalnya biaya sewa toko, gaji karyawan gitu ya, listrik, telepon, bahkan mungkin gaji kita gitu ya. Mungkin Bu, saya nggak punya karyawan, jadi tenanglah masalah gaji nggak ada. Kata siapa? Kita kan business owner juga kan harus memiliki pendapatan gitu ya dari bisnis kita. Kita juga harus tentukan angkanya berapa gitu ya. Jangan sampai ngambil nyomot-nyomot nggak kerasa, nggak taunya ternyata modalnya habis gitu ya untuk membiayai hidup kita kalau kita tidak menetapkan berapa gaji ya. Jadi sebagai seorang business owner juga penting untuk menetapkan gajinya. Terus ada juga biaya yang tidak tetap, ya, biaya yang tidak tetap atau variable cost yang biasanya bergerak turun naik seiring dengan penjualannya. Misalnya harga jual, harga pokok pembelian. Misalnya ini Ibu jual harga katakanlah 300.000 atau 100.000 lah biar gampang, 100.000. Itu modalnya itu waktu beli itu diskonnya katakanlah 35%. Berarti harga pokok belinya itu 65% ya, seperti itu. Nah, ini adalah biaya-biaya yang pasti kita akan keluarkan setiap, mungkin bisa jadi setiap bulan ya, minimal setiap bulan, setiap pekan, bahkan setiap minggu, setiap hari ya. Nah, ini harus tahu dulu nih apa-apa aja yang ada di bisnis kita ya, biaya-biayanya yang muncul. Kalau udah begitu, nanti selanjutnya kita bisa, misalnya gini contoh nih ya, penjualannya ini 1.000, harga pokok belinya 60% gitu ya, atau misalnya dapat diskonnya 40% misalnya. Ini berarti harga pokok belinya itu 600 atau HPP ya, harga pokok pembelian. Nah, terus laba kotornya artinya ada 400. Nah, yang kadang-kadang suka dilupakan untuk dihitung itu adalah biaya-biaya lainnya ya, misalnya biaya promosi, biaya
misalnya katakanlah nanggung ongkos kirim, atau misalnya biaya listrik. Nah, itu biaya-biaya tetapnya itu kadang-kadang suka dilupakan. Sehingga kita udah seneng nih, oh udah dapat laba 400. Padahal jangan-jangan kalau dihitung-hitung itu masih tekor. Maka kita harus pastikan sebenarnya biaya apa saja sih yang keluar setiap bulan dari bisnis kita, ya itu contohnya. Nah, kalau misalnya ini ternyata biaya-biayanya 400, artinya laba kita 0. Nah, kalau 0 begini artinya ini titik impas, di mana kita sebenarnya nggak untung, nggak rugi. Ya. Nah, kalau minus berarti Anda tekor. Bapak Ibu tekor, bisa jadi modalnya keambil nih, kegerus nih untuk pembelian yang lain-lain. Ya. Kalau ada yang bingung, nggak apa-apa, ini kalau udah angka-angka, saya coba bikin angka-angkanya sederhana saja, biar mudah dipahami. Kalau terlalu cepat, nanti silahkan ditanyakan. Nah ya, jadi Bapak Ibu hari ini minimal semuanya udah tahu ya, kalau ada yang belum tahu berapa BEP, berapa titik impas bisnis Bapak Ibu, ya harus dilakukan mulai dari sekarang. Jangan sampai kita nggak tahu kenapa misalnya kita merasa kok bisnis kita segini-segini aja. Bisa jadi penjualannya laris, tapi ternyata laba yang dihasilkan itu setelah dikurangi biaya-biaya itu ternyata 0. Gitu. Padahal udah kepikirannya kayaknya jangan ngitungnya yang dari laba kotor ini ya. Gitu. Dan ingat ya, Bapak Ibu juga harus mengeluarkan biaya-biaya ini di dalam perhitungan agar kalau misalnya kita nggak perhitungkan itu, maka nanti ya pastilah tekor ya. Nah, gimana caranya biar laba bersihnya ini kita nggak 0? Ya, ada hal apa saja sih yang harus ditingkatkan? Ya, tentunya kalau pengen meningkatkan labanya biar nggak 0 ini, tentunya ini ada beberapa faktor ya yang bisa kita lakukan. Bisa jadi ini penjualannya ditingkatkan, gitu ya. Atau biaya-biayanya ini yang nanti ditekan. Ya, ini yang akan dibahas di slide berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Nah, apa sih yang perlu dilakukan agar profit ya? Agar jangan, yang namanya profit itu, kalau kita sudah keuntungannya itu di atas BEP. Ya, kalau baru BEP berarti itu masih impas gitu ya, nggak kemana-mana gitu ya. Nah ini caranya salah satunya adalah meningkatkan penjualan. Contoh, tadi kan penjualannya yang di sebelumnya kan 1.000 ya. Kalau misalnya kita tingkatkan 2 kali lipat nih jadi 2.000, dengan misalnya HPP-nya masih sama 60%, artinya modalnya itu 1.200. Laba kotor yang dihasilkan adalah 2.000 dikurangi 1.200 ini 800. Maka kalau misalnya biayanya masih 400 nih, nggak ada peningkatan apapun gitu ya, artinya kita mendapatkan laba bersih 400 gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu tahu kapan BEP. Kenapa harus tahu? Biar kita juga punya target minimal. Jangan sampai kita nggak tahu target minimal penjualan, padahal kondisi penjualan kita, kalau kondisinya kita nggak tahu BEP-nya lagi rugi, gitu ya. Jadi pastikan udah tahu berapa BEP-nya. Oke, ini contoh lagi. Nah, yang kedua ya, caranya bagaimana meningkatkan profit. Tadi kan yang pertama meningkatkan penjualan, yang kedua adalah mengurangi diskon. Mengurangi diskon atau menaikkan harga ya. Kenapa mengurangi diskon? Artinya ketika kita mengurangi diskon 10% aja, sebenarnya kita sudah menaikkan profit kita 10% gitu. Ya enggak? Contoh ya, misalnya ini kita simulasi aja. Misalnya buka Motif Store ya, sewa tempatnya 30 juta per tahun atau kira-kira 2,5 juta nih per bulan. Artinya ini nanti jadi biaya tetap ya. Terus kemudian gaji 5 juta. Oh Bu, karyawan saya gajinya nggak semahal itu. Enggak, ini gaji owner ya. Karyawannya masih sendiri. Atau
timnya digaji 1 juta, ibu 4 juta gitu ya. Nggak apa-apa, tetapin aja sendiri gitu ya. Biar nanti kita juga punya target gitu. Minimal jangan sampai kita nggak tahu gitu ya, udah buka, udah nggak digaji, rugi lagi. Aduh, sayang banget ya. Terus di sini contoh nih ya, cuman sederhana aja. Biaya yang terjadi, ada biaya listrik, misalnya terus ada ATK, ada biaya promosi, dan lain-lain itu cuma 500.000 misalnya. Total biaya ini 2,5 juta, ditambah 5 juta, ditambah 500.000 ini akhirnya adalah 8 juta. Anggaplah ini adalah sebuah nilai yang harus dibayar oleh Bapak Ibu dari keuntungan yang didapat ya. Nah, kalau misalnya keuntungannya cuma 8 juta, berarti ya itu baru BEP gitu. Tapi kalau udah lebih mendapatkan keuntungan, berarti itulah yang disebut profit yang bisa nantinya ditabung di rekening kita gitu ya, di rekening apa namanya keuntungan. Ini total ya, ingat-ingat ya, misalnya sebagai simulasi aja, total biayanya kita 8 juta. Apa yang terjadi? Ini saya membahas yang kedua ya. Ternyata ketika kita mengurangi diskon, itu juga bisa meningkatkan profit dalam bisnis. Misalnya gini, jika menjual dengan margin 25% nih, karena ngelayanin siapa ya, misalnya reseller gitu ya. Nah, misalnya Anda beli dapat diskonnya 35%, kemudian Anda jual dengan diskon 10%. Ini misalnya ini, jika menjual dengan margin 25% itu, ini soalnya di Zoom-nya. Artinya kita ngambil keuntungan itu 25% ya. Karena misalnya dapat diskonnya 25%, terus dijual ke membernya itu dikasih diskon 10%, artinya 35 dikurangi 10%, maka keluarlah 25% ini ya, selisih diskon antara jual dan beli. Nah, tadi kan kita tahu nih, biaya kita adalah 8 juta. Nah, gimana caranya agar tertutup agar tertutup BEP, Anda perlu omset berapa? Nah, 8 juta ini dibagi karena ngambil marginnya cuma 25%, berarti Bapak Ibu harus punya omset minimal 32 juta per bulan untuk menutupi biaya-biaya yang 8 juta itu. Kalau kurang gimana? Kalau kurang ya berarti mungkin ada yang harus dikorbankan. Apakah gajinya yang dikorbankan? Apakah modalnya nanti yang keambil? Nah itu ya, makanya harus hati-hati. Kalau kita nggak ngitung ini dari awal, nanti kita juga nggak bisa menentukan target penjualan kita harusnya jualannya berapa. Ya, itu kalau misalnya ngambil marginnya 25%. Bu, saya misalnya ini kebanyakan ngasih diskonnya 25% gitu ya. Kok misalnya sebenarnya kalau di Motivstore kan nggak boleh ya ngasih 25% ke retail gitu ya, kecuali reseller. Nah, katakanlah ngambilnya 25% biar cepet gitu ya. Artinya kita cuman punya keuntungan 15% dari selisih diskon yang kita beli. Salah ya. Sorry, ini 20% sebenarnya. Terus saya edit aja ya, ntar dulu. Cara ngeditnya gimana ya, keluar ya. Ntar. Bapak Ibu masih nyimak kan, masih paham kan? Ini nih saya ada salah. Ini harusnya anggaplah ngambil marginnya cuma 15% ya. Belinya 35, jualnya ngasih diskon 20% ya. Nah, ketika kita juga sudah tahu biaya kita untuk BEP itu adalah 8 juta, dengan cuma ngambil margin 15% ini artinya kita harus punya omset minimal 53 juta per bulan. Jauh lebih besar ya dibandingkan ketika ngasih diskon yang jauh lebih kecil. Makanya saya bilang ketika kita mengurangi diskon, sesungguhnya kita juga sudah meningkatkan profit. Cuman yang terjadi memang banyak sekali para business owner yang sangat takut untuk menaikkan menurunkan diskonnya ya, karena dengan banyak alasan ya takut
takut apa ya konsumennya kabur dan sebagainya. Tapi nanti saya juga akan kasih tips-tipsnya ya, bagaimana caranya biar kita bisa menaikkan margin. Nah, jadi kesimpulannya tadi ya, semakin kecil margin yang Anda miliki, maka semakin besar juga target omset yang perlu dicapai. Jadi padahal kenaikan profit 10% itu sebenarnya lebih berharga daripada kenaikan omset 10%. Ini pelan-pelan aja ya, khawatir nggak ngerti maksudnya. Kenaikan profit 10% itu lebih berharga daripada kenaikan omset 10%. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Jadi ibaratnya gini, ketika misalnya kita jual harganya 100 nih, marginnya, profitnya 10. Nah, profitnya 10. Ketika kita naikin 10 lagi, profitnya jadi 20. Kita jual dengan harga 110. Kalau misalnya kita tetap dengan profit 10%, sebenarnya untuk mendapatkan angka yang sama, harus menaikkan penjualan 2 kali lipat dari awal. Jadi seperti itu ya. Ya tinggal mau bekerja lebih keras gitu ya dengan hasil yang sama atau bekerja lebih cerdas gitu ya agar mendapatkan hasil yang lebih banyak. Jadi keputusan kita juga dalam menentukan diskon, menentukan harga ini juga sangat berpengaruh dengan kondisi nantinya keuangan kita ya. Jadi jangan sampai kita terlalu berlebihan memberikan diskon sehingga kita nggak mengukur sebenarnya kita harus punya omset berapa, perasaan laris banget gitu ya, dan emang harus laris kan karena diskonnya kecil gitu ya. Tapi apakah itu sudah bisa menutupi biaya-biaya operasional yang terjadi di bisnis Bapak Ibu? Jangan sampai oh ini ngerasa laris nih, secara kasat mata kayaknya saya udah bisa beli motor, beli mobil. Nah, hati-hati gitu ya. Apakah memang sesungguhnya sudah profit ya? Profit itu adalah ketika biaya operasional ini benar-benar sudah terlampaui angkanya dibandingkan keuntungan yang kita peroleh. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, masih semangat ya. Ini yang bagi yang telat-telat datang. Ya, mudah-mudahan bisa paham. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita mengantisipasi yang namanya kerugian yang tidak kita sadari. Seolah-olah untung, padahal tidak untung ya. Itu nanti Bapak Ibu juga saya kasih PR harus mengetahui berapa angka BEP di bisnis Bapak Ibu selama ini ya berdasarkan margin yang ditetapkan. Nah, makanya juga ini ada tipsnya, jangan fokus dengan menawarkan harga bahwa kita yang paling murah, yang termurah gitu ya. Karena hanya akan membuat Bapak Ibu bekerja lebih keras dengan hasil yang sama. Dan kalau kita fokus kepada harga yang murah, dengan memberikan harga yang selalu termurah, itu membuat konsumen kita itu tidak loyal. Karena mereka itu hanya menunggu diskon atau harga murah saja. Jadi konsumen kita yang sesungguhnya justru mereka tidak akan mampu untuk membeli, ya udah. Nah, harusnya kita harus ngapain? Harusnya yang dilakukan adalah memberi nilai tambah kepada layanankah yang kita berikan gitu ya. Misalnya, Bu, ini nggak kita kasih diskon, cuman mungkin dianterin gitu ya, atau dikasih bonus apa gitu ya, atau misalnya gini, mungkin jadi kita ngasih bonus yang nilainya sebenarnya secara harga nilainya besar di mata konsumen, tapi secara modalnya itu kecil, misalnya dikasih katakanlah apa ya, misalnya dikasih kos kaki misalnya ya, dikasih kos kaki gitu ya. Mungkin bisa jadi kita bilang ini kos kakinya ini kan harga jualnya 30.000 gitu ya, padahal kita belinya udah dapat diskon gitu. Tapi konsumen melihat itu adalah sebuah keuntungan daripada kita memberikan diskon secara langsung atau bundle gitu ya. Bundle produk yang kita lakukan, jangan mudah untuk mengeluarkan diskon karena kami juga merasakan sekali ya. Ibaratnya kalau ngasih diskon itu kayak ngasih uang langsung gitu kepada konsumen. Itu tuh ya emang sih konsumen seneng ya. Tapi kita juga harus memastikan bahwa bisnis kita juga bisa
berjalan jangka panjang gitu ya dan berkembang. Karena kan tujuan dari bisnis ini adalah bagaimana bisnis kita untung ya. Kalau nggak untung, nggak usah bisnis. Oke ya. Nah, jadi fokusnya adalah mikirin biar nggak memberikan diskon, apa yang harus kita lakukan, memberi nilai tambah, baik apakah di bundle atau memberikan tambahan layanan yang menyenangkan gitu ya buat konsumen, apapun itu gitu ya. Kalau misal kayak Motif juga hari ini juga kita nggak fokus di produk-produk yang harganya murah, tapi kita berusaha untuk menaikkan nilai produk kita dengan kualitas yang jauh lebih baik gitu ya, yang akhirnya tidak bisa, mudah-mudahan tidak bisa dibandingkan dengan kompetitor dengan yang levelnya memang mereka bermain di harga yang lebih murah. Karena kalau misalnya memang kita tidak bisa memberikan nilai tambah ini, tentunya juga pasti para konsumen hanya berharap di diskon ya, atau harga yang paling murah yang bisa dibeli ya. Jadi pastikan Bapak Ibu juga bisnisnya juga udah dipikirin nih, layanannya apa sih, misalnya sama-sama jualan produk yang sama, gimana caranya jauh lebih laku gitu ya tanpa memberikan diskon. Kemudian nah, bagaimana caranya yang ketiga untuk untuk meningkatkan profit adalah mengurangi biaya ya. Maka tekan pengeluaran yang tidak berdampak pada penjualan. Misalnya apa ya? Banyak sih kadang-kadang tanpa sadar kita membeli sesuatu atau mengeluarkan sesuatu yang dampaknya tidak berdampak pada penjualan. Kalau misalnya promosi misalnya ya, promosi itu berdampak gitu. Walaupun nilainya besar ya nggak masalah juga. Artinya nanti kan secara persentase kalau hasilnya besar itu kan sama saja kecil. Jangan sampai gini, kita juga sangat menghemat biaya, tidak berpromosi, akhirnya toko kita juga nggak banyak menjual gitu ya. Jadi hati-hati. Ini yang saya maksudkan adalah mengurangi biaya-biaya yang tidak langsung berdampak pada penjualan. Misalnya, oh ini lampu misalnya gitu ya, katakanlah kalau nggak dipakai dimatiin gitu, atau misalnya apa ya yang misalnya biasanya nih dulu ya kalau di kita itu yang sering hilang tuh pulpen gitu ya, karena banyak timnya. Kadang-kadang tuh saya juga bingung, dulu orang nggak banyak tapi seminggu itu bisa beli sampai nyetok sampai puluhan pack pulpen. Akhirnya ketika dilihat, wah ini pengeluaran pulpen ini lumayan ya tanpa disadari. Kan lumayan ya, walaupun seolah-olah murah pulpen tuh harganya 2.500, tapi kalau satu pack sekali sekian gitu ya, selama setahun itu ternyata juga lumayan gitu. Nggak taunya dengan cara yang baru, dengan kebijakan yang baru, ternyata kita bisa menghemat penggunaan pulpen tuh bisa sampai 75%. Gimana caranya gitu ya. Ternyata ketika kita lakukan ya lumayan, itu juga bisa mengurangi biaya-biaya. Atau misalnya penggunaan apa ya yang kira-kira boros, nanti bisa diamati ya nanti di laporan Bapak Ibu semua. Nah, dalam bisnis ini ada tujuan akhir ya, bahwa ketika kita berbisnis ini yang namanya aset ini yang stok itu ya harus bisa terjual ya. Nggak cuma terjual, bagaimana caranya penjualan ini juga menghasilkan yang namanya profit atau keuntungan. Dan nggak berhenti di profit aja, tapi memang harus menghasilkan cash. Jadi banyak perusahaan yang jualannya laris, kencang, tapi uangnya nggak ada. Bisa jadi ya, nanti kita akan bahas masalahnya di mana aja. Nah, mana yang paling penting, profit atau cash? Oke, boleh deh ya, biar interaktif nih. Siapa tahu saya mau nanya dulu sebelum melanjutkan. Mana yang paling penting Ibu-ibu, profit atau cash, untung atau uang tunai? Boleh di kolom chat. Dalam bisnis, mana yang paling penting? Dapat profit yang besar atau uang cash? Oke, dilihat ya. Cash, keren ya. Ada lagi mungkin? Ada yang profit? Boleh tahu alasannya kenapa cash? Cash tapi yang banyak, alhamdulillah, iya betul. Cash.
Oke, kayaknya udah pada pinter-pinter ya. Ya, betul ya. Betul. Yang paling penting dalam bisnis itu adalah cash ya. Karena kita ngegaji karyawan kita pakai uang ya, bukan pakai invoice ya. Kita mungkin bisa jadi di catatan laporan keuangan kita itu profit udah seneng ya. Padahal kenapa pas dicek di saldo bank oh nggak ada. Nah, bisa jadi jangan-jangan uang kita di mana nih? Bisa jadi uang kita itu ada di 2 tempat biasanya. Kalau nggak di piutang, pelanggan-pelanggan kita yang belum bayar, atau di gudang ya. Nah, makanya kita juga harus pandai melihat angka-angka ini gitu ya, mengelolanya setiap waktu. Jangan sampai gini nanyain bikin laporan keuangan tuh setahun sekali, jangan. Karena kita itu memutuskan itu bukan setahun sekali gitu ya, tapi kita memutuskan bahkan mungkin bisa jadi setiap hari gitu. Wah, ini barangnya lagi banyak nih, ayo keluarin, jualin yang semangat gitu kan. Wah, ini katakanlah kok di saldo kosong, ayo mana dicek gitu ya, apakah ada uang di pelanggan kita yang belum dibayar, tagihin gitu. Ini adalah sebenarnya bahasa ya, bahasa bisnis ketika kita benar-benar menguasai angka-angka ya. Oke, ntar dulu. Ada komen lagi siapa? Kalau sudah ada cash berarti sudah profit. Ya, bisa jadi enggak. Bisa jadi cash tapi belum profit ya. Bisa jadi gini, ada kondisi kita harus misalnya nge-sell gitu ya, karena ini produknya dead stock, udah lama nggak keluar, kita kasih diskon gitu ya, nggak profit, atau misalnya kita jual harga modal aja, nggak apa-apa, kita belikan cash untuk membeli barang yang nanti lebih laris gitu ya, lebih laku daripada barang kita ketahan, uang kita ketahan gitu ya, karena persediaan kita di dalam gudang itu juga adalah uang kita dalam bentuk lain gitu ya. Jadi harus dipahami, jangan sampai kita juga nggak tahu gitu ya. Ada juga sih yang bisa misalnya dua-duanya profit dan cash itu emang udah keren. Tapi kalau misalnya cash bisa jadi belum tentu profit. Oke, keren. Statementnya jadi mengingatkan saya. Makasih banget, jadi bisa kita jauh lebih interaktif ya. Karena kemarin saya bikin slide ini, saya juga berusaha gimana ya caranya sesimpel mungkin menyampaikan hal ini ke Bapak Ibu, terutama yang belum punya laporan keuangan. Nah, saya mau nanya dulu nih, sebelum ke ini ya, ke materi berikutnya. Siapa yang sudah punya laporan keuangan tiap bulan? Ayo. Boleh di chat siapa yang sudah punya laporan keuangan? Nggak ada yang ngechat, berarti belum pada semua gitu. Ntar ini siapa saja yang sudah hadir ya. Oh, saya MS Soko. Omset saja, Bu. Oke, laporan keuangan tiap tutup toko bukan? Oh, boleh. Laporan, alhamdulillah. Belum, Bu. Baru mulai, Bu. Oke. Pak Zuhri ya, sudah punya laporan keuangan ya. Oke, luar biasa ya. Keren. Nah, nanti jangan sampai gini. Kita bikin laporan keuangan, tapi kita nggak tahu, ini maksudnya nih laporan keuangan nanti ini buat diapain gitu. Kita nggak bisa baca. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana caranya membaca laporan keuangan ya. Walaupun kita bukan seorang akunting, karena emang nanti sebenarnya kalau kita ingin menjadi sebuah perusahaan besar, kita itu memang harus punya yang namanya laporan keuangan. Kalau kita nggak bisa bikin, mungkin bisa bayar akunting. Tapi yang paling penting, kitanya juga harus bisa baca gitu ya. Ini laporan keuangan ini untuk apa? Alhamdulillah sudah, Bu Sri Fauziah, luar biasa ya. Oke. Nanti juga ya diperhatikan ya di laporan keuangan masing-masing ya di pembahasan berikutnya. Apa yang kita perhatikan ya. Nah ini ya penjelasan yang sebelumnya, banyak bisnis yang mati karena tak memiliki cash. Perhatikan ya, pemberian tempo pembayaran kepada konsumen. Semakin lama maka semakin uang Anda tidak produktif menghasilkan profit. Jadi salah satu hal yang juga mengurangi profit itu adalah ketika kita memberikan tempo yang cukup lama kepada konsumen. Kenapa?
Karena di saat itu uang kita itu tidak produktif, tidak bisa berputar untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan yang lain. Sama halnya dengan ketika uang kita itu ada dalam bentuk barang, ya. Uang kita dalam bentuk barang yang terlalu lama, ataupun uang kita dalam bentuk piutang yang terlalu lama, itu juga membuat profit kita itu menurun. Jadi apalah artinya gitu ya, ketika kita memiliki keuntungan yang besar, tapi ternyata itu temponya lama gitu. Jadi kita bisa arahkan kepada konsumen yang temponya lama itu gimana caranya. Misalnya bisa jadi gini, kita memiliki pertimbangan, oh ini kita berhadapan dengan perusahaan besar. Gak apa-apa kita misalnya kasih opsi tempo, tapi kita juga bisa jadi kasih opsi juga ketika mereka melunasi jauh lebih cepat, kita kasih bonus misalnya ya, bonus potongan diskon kah apa gitu ya, sehingga mereka segera membayar kepada kita lebih cepat gitu ya. Jadi pemasukan pas close toko, tapi laporan kotor sampai akhir bulan. Oke. Nanti kita akan lihat ya, laporan keuangan itu seperti apa. Aduh, maaf saya lupa nampilin nanti. Tapi nanti bisa di-search ya di Google. Nah, jika bisnis ingin hebat, Anda perlu alat bantu. Ya. Catatan dan mencatat dan laporan, catatan dan laporan. Kenapa? Kalau nggak dicatat, kita nggak bakalan bisa ngolah data itu menjadi sebuah laporan, ya. Nanti ada dua hal ya, ada dua aktivitas yang paling penting juga selain jual itu mencatat dan melaporkan. Nanti kalau udah ada laporan harian pas buka atau pas tutup toko, udah ada catatannya, tinggal diolah menjadi sebuah laporan. Nah ini karena gini ya, tugas kita sebagai seorang business owner itu kan memutuskan. Artinya yang paling penting adalah yang kita lakukan adalah kita mencatat terlebih dahulu. Mungkin bukan kita yang mencatat ya, mungkin tim kita yang melakukannya. Kemudian catatan itu diolah menjadi sebuah laporan. Kemudian dianalisa. Nah, analisa inilah yang akan menghasilkan keputusan-keputusan. Dan keputusan inilah yang akan menghasilkan tindakan. Dan tindakan inilah yang akan memberikan hasil. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah nyatet ya, atau kita salah nyatet, atau nggak relevan, atau salah ngolah laporan, maka kita juga akan salah dalam menganalisa. Kalau kita salah menganalisa, maka kita juga akan salah dalam memutuskan. Kalau kita salah memutuskan, tindakannya pun pasti juga error ya, salah juga, dan hasilnya juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi laporan ini sangat penting buat seorang business owner ya, laporan keuangan itu, agar kita tahu apa sih yang harus kita lakukan sekarang ini gitu. Ibaratnya gini, ilustrasinya kayak mungkin kalau misalnya usaha kita masih kecil, ibaratnya kita masih naik sepeda itu nggak masalah ya, mau ngebut juga. Tapi ketika usaha kita semakin besar, kita nggak tahu nih, nggak pernah nyatet, nggak pernah bikin laporan keuangan, itu nanti luar biasa. Kita nggak tahu apa yang harus dibaca gitu ya. Ibaratnya sedang menerbangkan pesawat, tiba-tiba karena kita nggak tahu nggak tahu apa aja gitu ya, nggak ada dashboard, nggak tahu mana tuas yang harus ditarik atau kemiringannya berapa, atau katakanlah ini udah mau mendekati landasan atau belum, kita nggak tahu, bisa jadi malah celaka gitu. Kita ingin semakin besar, maka kita harus wajib melakukan pencatatan, minimal pencatatan ya, sebelum mengolahnya menjadi laporan-laporan keuangan. Bisa jadi Bapak Ibu melakukan sendiri kalau misalnya emang punya background accounting, atau bisa jadi membayar orang freelance gitu ya. Atau bisa jadi kalau emang angkanya sudah cukup banyak dan besar, kalau bisa sih memang mesti accounting sendiri untuk membuat laporannya ya. Seperti itu.
Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo lah ya. Bu, saya masih jualan sendiri. Ya, tapi tetap minimal dicatat ya. Apa saja nanti yang harus dicatat ya. Nah, di laporan keuangan itu ada 3 ya. Ada 3 laporan keuangan yang memang biasanya dilakukan oleh seorang akuntan yang dilaporkan kepada kita, yaitu yang pertama adalah laporan rugi laba. Laporan rugi laba itu contohnya penjualannya berapa, kemudian modalnya berapa, dikurangi biaya-biaya, nah itu sisanya berapa, nah itu keuntungannya berapa, nah itu laporan rugi laba. Kalau laporan neraca, itu beda lagi, neraca atau balance sheet. Laporan neraca itu biasanya memberitahukan kepada kita, ini persediaannya hari ini ada berapa di gudang misalnya, terus uangnya di bank ada berapa aja, persediaan barangnya ada berapa, terus nilai perlengkapan barangnya ada berapa, terus mungkin di situ juga ada yang namanya aset-aset yang kita miliki, misalnya ini nilai sewa ruko atau kita beli toko gitu ya, kita masukkan ke neraca. Nah di bagian kirinya seperti itu misalnya, di bagian kanannya di situ kita juga ditampilkan hutang kita kepada supplier berapa misalnya, atau hutang kepada pihak lain berapa. Ada juga ditampilkan juga di laporan neraca ini piutang pelanggan kita itu ada berapa, kemudian modal kita ada berapa. Nah, itu adalah laporan neraca. Kalau laporan arus kas itu adalah laporan yang menceritakan tentang pergerakan uang kita ya, yang keluar berapa, yang masuk berapa rupiahnya gitu ya. Dan ini tiga-tiganya ini memang adalah laporan yang sangat dibutuhkan oleh seorang business owner ketika memutuskan ya. Tenang, yang belum punya laporan keuangan jangan panik, kita masih punya waktu untuk belajar ya, pelan-pelan ya. Karena memang materi ini sebenarnya ketika dibahas itu seharusnya cukup panjang ya. Saya pernah mengikuti pelatihan yang namanya finansial literasi itu sekitar 3 hari. 3 hari itu nggak langsung pinter gitu. Pakai loading dulu gitu ya, karena memang saya bukan basicnya penting, tapi ulang-ulang lagi baru paham. Jadi kalau ada yang nggak paham, ya nggak apa-apa ya, ada temannya. Yang penting terus mau belajar ya. Oke, ada yang udah punya 3 laporan keuangan ini di usahanya masing-masing? Atau ada yang baru dengar? Ya, minimal biasanya sih yang suka ada tuh laporan rugi laba. Udah tahu untung, udah tenang gitu ya, udah bisa tidur. Padahal masih ada laporan-laporan yang harus mendukung gitu ya. Adakah yang sudah memiliki 3 laporan ini? Bu Umi kayaknya udah punya ya, lengkap semuanya ya, keren. Ini siapa saja yang hadir hari ini, saya belum melihat lagi. Oke, selanjutnya ya kita bahas. Mudah-mudahan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, raise hand atau langsung chat ya. Nanti tinggal dilihat sama Mas Rohmat. Nah, minimal kalau yang belum punya laporan keuangan tuh ngapain? Saya mau ngelihat apa? Oke, gini aja. Apa saja yang minimal perlu dicatat ya, diolah dan dianalisa. Nah, yang perlu dicatat tuh penjualannya. Hari ini berapa? Besok berapa, nanti tinggal diakumulasikan saja sebulan berapa gitu ya. Dan biaya-biaya yang terjadi apa aja itu harus dicatat gitu ya. Mau beli kresek, mau beli jajan apa, pokoknya catat semuanya ya. Nah, kemudian persediaan, kita juga harus tahu nih. Penjualan juga nanti juga bukan cuma sekedar nilai ya, tapi kita juga harus tahu ini produk mana sih yang paling laris gitu kan. Ini produk mana yang kurang gitu. Nah, itu juga kita harus tahu ya. Kemudian persediaan juga kita harus tahu nilainya berapa gitu. Nanti kita juga akan bisa nanti ketika ini ada semua, nanti ke depan kalau udah punya laporan keuangan itu bisa melihat apakah sesungguhnya perusahaan kita ini sehat atau enggak gitu ya. Apakah modalnya berlebihan tapi ternyata penjualannya nggak relevan, misalnya persediaannya itu ada 1 miliar, tapi penjualannya cuma 50 juta sebulan gitu kan, itu kan nggak sehat gitu. Artinya ada sesuatu yang salah di sana gitu ya.
apakah penjualan yang harus diperbaiki atau persediaannya yang belanjanya memang harus dibatasi menyesuaikan dengan kekuatan menjualnya, gitu ya. Kemudian yang dicatat juga agar dianalisa adalah gaji, ya. Gaji berdasarkan waktu, ya. Maksudnya biasanya kita juga harus mengukur ini waktu produktivitasnya. Kalau misalnya ada yang udah pakai karyawannya banyak nih, misalnya ada yang udah pakai fingerprint gitu, itu enak gitu ya. Nanti kita bakalan tahu mas produktif kita dibandingkan penjualannya. Terus yang ini juga wajib ya dicatat itu adalah piutang ya. Yang namanya hutang piutang itu wajib ya, kan di surat Al-Baqarah 282 ya, itu wajib yang namanya piutang itu dicatat, nggak boleh cuma diingat-ingat, ya saya ambil ya Bu, oh iya ya ambil aja, tapi nggak dicatat gitu kan. Karena kita melakukan bisnis harus tetap profesional dan apa yang namanya hutang piutang juga itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim itu mencatat, menulis gitu ya. Jadi jangan sampai nggak dicatat ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu nih saldo kas dan bank kita ada berapa. Nah, ini yang paling penting dulu deh kalau misalnya belum punya laporan keuangan ini. Kenapa? Nanti saya akan kasih PR gitu ya. Nanti ketika kita tahu ini angka-angka ini nanti Bapak Ibu bisa kayak dapat ilham. Kok kenapa ya persediaan saya segini banyak misalnya, tapi penjualannya sekian, atau kenapa ya kok yang nanti misalnya yang apalagi terutama misalnya biaya-biaya tuh yang nggak disadari ternyata biaya ini jauh lebih besar daripada keuntungan yang kita dapatkan. Makanya itu juga penting sekali ketika kita di awal merancang berapa BEP-nya berdasarkan margin yang kita tetapkan. Ya. Gimana Bapak Ibu, kecepatan nggak? Nanti boleh deh diulang lagi ya, kalau nggak ngerti. Jadi ini yang perlu dicatat, diolah, dan dianalisa ya, kalau belum punya laporan keuangan. Ya. Jadi nanti kita akan evaluasi nih, kita akan bandingkan dari bulan ke bulan, ada peningkatan nggak ya penjualan. Kita kalau misalnya nggak pernah nyatet, kita nggak bakalan bisa ngukur gitu. Kita tuh lagi tumbuh atau enggak. Atau bisa jadi gini, oh ternyata penjualan saya meningkat, alhamdulillah. Oh tapi ternyata biaya-biaya saya juga meningkat. Nah itu kan, jadi kita punya ide gitu ya, oh ternyata ada yang salah nih. Tapi kalau kita nggak pernah nyatet, kita nggak bakalan bisa nganalisa, apalagi memutuskan. Jadi cuman by feeling gitu. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Semuanya harus dilakukan secara profesional ya, pakai ilmu ya. Tenang ya, kalau ada yang belum mengerti boleh bertanya. Atau saking banyak yang mau ditanyakan jadi bingung mau nanya yang mana. Tapi mudah-mudahan ya. Atau biasanya suka malu di belakang nanyanya. Oke, selanjutnya. Nah, berikutnya adalah ya memisahkan rekening ya. Pak Nurjaya sudah biasanya meminta di pelatihan-pelatihan Bapak Ibu untuk memisahkan antara rekening pribadi dan rekening bisnis. Nah, kalau saya ada lagi yang dikasih tugas tambahannya. Rekening pribadi ada, rekening operasional itu juga harus dipisahkan dengan rekening penyusutan dan rekening keuntungan. Wah, ada 4 ya, minimal 4. Bahkan kalau Bapak Ibu sudah punya kewajiban membayar pajak, biasanya 5 ya, rekening pajak. Kenapa harus dipisahkan seperti ini? Karena kalau nggak dipisahkan, apalagi rekening pribadi dengan bisnis, wah itu nanti bakalan kecampur-campur. Kalau bisa, nanti Bu kalau saya butuh gimana misalnya. Makanya tetapkan Bapak Ibu mau dapat gaji berapa dari bisnis yang dijalankan ini. Kalau misalnya kita nggak bisa menggaji diri kita menentukan nilainya, maka nanti akan seenaknya gitu ya menggunakan uang perusahaan untuk hal apa aja ya. Begitu. Jadi nanti ini juga ada rekening operasional, misalnya untuk menerima uang, kemudian untuk membayar supplier, ini biasanya menggunakan rekening operasional. Terus juga ada rekening penyusutan, misalnya gini, Bapak Ibu itu sewa toko selama 2 tahun. Nah, semakin lama kan itu kan semakin lama itu kan semakin berkurang waktunya.
Dan kemudian kita juga harus memikirkan pada saat nanti berakhirnya masa sewa, kita punya dana lagi untuk nyewa lagi. Kalau misalnya kita ini tidak anggarkan dari awal, mendadak tokonya udah mau berakhir sewanya, kita bingung, terpaksa ngutang, karena misalnya terlanjur kecampur di rekening operasional, akhirnya kepake nih misalnya nih untuk belanja gitu ya, atau untuk beli apa gitu ya yang apa namanya yang sebelumnya tidak direncanakan. Atau misalnya kita punya kendaraan nih, kendaraan juga kan ada masa susutnya. Itu juga misalnya nanti dihitung masa susutnya beda-beda. Kalau kendaraan misalnya, oh ini kendaraan saya susutkan 5 tahun misalnya, belinya 200 juta dibagi berarti dibagi 5 tahun, berarti setiap bulan saya harus menyisihkan nih untuk uang kendaraan sekian. Jadi kalau misalnya kendaraannya nanti rusak atau saya perlu ganti baru, saya udah ada uangnya gitu. Atau tiba-tiba rusak kan kita nggak tahu ya, nauzubillah gitu ya, atau apapun gitu. Kita udah tahu. Jadi kita nggak ngerasa dalam kondisi darurat terus gitu ya, butuh uang sehingga harus ngutang-ngutang gitu, nggak perlu gitu. Dan perlengkapan, misalnya komputer juga sama ya. Komputer, sekian komputer itu juga ada nilai penyusutannya. Jadi kalau komputernya rusak, oh tenang, kita bisa ambil dari rekening penyusutan, bukan dari rekening operasional gitu. Jadi itu. Kemudian rekening keuntungan nggak ada gitu ya. Kita juga harus bisa menyisihkan keuntungan yang ada itu di rekening keuntungan. Kenapa perlu? Ya karena bisa jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, bisa terjadi kayak misalnya kayak kemarin kondisinya pandemi, nggak punya sama sekali uang gitu ya, karena rekening di operasionalnya udah habis gitu. Ya tapi mudah-mudahan rekening keuntungan ini bukan kita gunakan untuk keperluan jaga-jaga, tapi kita gunakan untuk investasi kembali, misalnya untuk nambah toko nanti ketika sudah di 6 bulan atau setahun gitu ya, lumayan ya omsetnya ya. Nah, atau misalnya buat nambah apa gitu ya yang berkaitan dengan bisnis kita. Jadi pastikan kalau misalnya 2 aja kemarin sudah bagus, nah sekarang kita tambahin gitu ya rekeningnya apa saja. Jadi biar kita punya planning, karena kadang-kadang walaupun laporannya nggak punya gitu ya, asalkan rekeningnya ini ada, saldonya ada di setiap rekening ini, insya Allah gitu, kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Karena saya juga punya apa yang namanya teman ya, bukan teman ya sebenarnya, mentor gitu ya. Dia nggak punya laporan keuangan, tapi dia sangat disiplin, punya banyak sekali rekening untuk pemasukan yang mana, rekening untuk pembelanjaan dia udah kasih limit gitu ya. Kalau misalnya udah habis limitnya nggak bisa diapa-apain gitu. Itu cara dia ngontrol gitu. Itu luar biasa, itu banyak banget rekeningnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya agak rumit, ya udah kita sederhana aja dah dulu, yang ini aja dulu. Minimal ada 4 rekening ini yang kita bisa kelola dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan monggo loh ya. Nah, sekarang kita ke PR ya, home fund. Biar nggak kebanyakan ngomong terus saya ngapain Bu. Nah, sekarang mari kita beri skala terlebih dahulu gitu ya. Home fund-nya ini ya. Ini home fund-nya beri skala seberapa baik Bapak Ibu mencatat dan mengolah menjadi data penjualan, biaya, persediaan, piutang, dan saldo bank. Monggo dicatat dulu nih PS. Screenshot boleh ya. Itu kita kasih skala ya dari 1 sampai 10. Misalnya, Bu, saya tuh nggak pernah nyatet sama sekali, oh berarti 0 gitu kan. Atau, oh udah baik ini catatannya saya selalu nggak lewatin tiap hari. Oh, oke, mau angkanya kalau bagus sekali 10 gitu ya, kalau kurang 0. Gitu ya. Kalau bisa ada 10 ya, mungkin hal yang lainnya misalnya. Mau ditambahin boleh, nggak cuma 5 ini aja. Misalnya catatan apa ya? Catatan keuntungan atau apalah boleh. Catatan pembelian ya boleh. Kita bisa catat ya. Di sini Bu Fadila tanya Ibu,
persediaan ini maksudnya stock on hand. Iya, betul. Persediaan kita di gudang. Ini ada pertanyaan dari Bu Sri Fauzia. Terkait dengan manajemen keuangan, seperti yang tadi dibahas oleh Ibu Tri Astuti, saya merasa belum disiplin atau belum profesional dan dalam memanagenya. Antara uang jualan, uang nafkah dari suami, dan uang gaji saya pribadi campur aduk. Mesti sudah ada rekening masing-masing. Mesti sudah ada rekening masing-masing. Bagaimana cara mengelolanya yang benar dan tepat? Iya, cara mengelola yang benar dan tepat yaitu pisahin ya Bu ya. Dan kita harus punya apa yang namanya, punya limit gitu. Kita mau ngegaji berapa diri kita. Kalau mau ngegaji diri kita, oh saya cukupnya sebulan biar nggak ngambil-ngambil, nggak ngeganggu uang dagangan, katakanlah 3 juta. Artinya bisnis kita itu harus menghasilkan minimal keuntungan 3 juta gitu ya. Berarti itu baru impas doang. Nah, kalau pengen bisnis kita bertumbuh, berarti harus lebih dari itu. Dan ketika pengen dapetin profit keuntungan 3 juta itu harus jualan berapa banyak, dengan margin berapa. Nah, makanya tentukan dulu ya BEP-nya, kemudian tentukan juga sebelum nentuin BEP, nentuin dulu kita pengen ngegaji kita itu berapa sih biar nggak mengganggu gitu loh, nggak mengganggu keuangan dari usaha kita gitu ya. Saya juga dulu gitu menetapkan gitu, walaupun katakanlah punya penghasilan katakanlah miliaran ya, sampai hari ini juga saya tetap menggaji diri saya gitu. Artinya ya saya hanya mengambil secukupnya, karena nanti sisanya buat apa? Ya buat pengembangan bisnis, buat sodakoh kah, buat apa banyak gitu ya, buat banyak hal ya nanti. Karena kalau nggak ditetapkan itu ya nanti uangnya akan kurang terus, apalagi juga nggak tahu BEP-nya berapa. Nah ini yang harus dicatat ya, biaya apa aja sih yang terjadi gitu ya. Nanti mungkin bisa dirincikan lagi gitu ya. Ada biaya mungkin biaya promosinya, atau nanti juga bisa ngeliat, oh ternyata ketika saya promosinya nggak ada, penjualannya kurang ya, oh berarti saya harus meningkatin biaya promosinya nih gitu. Atau nah itu ketika kita mencatat, kita jadi bisa ngeh gitu apa yang terjadi dalam bisnis kita. Nah kalau yang sudah punya laporan keuangan, coba bandingkan juga apa yang namanya penjualan kita dari bulan ke bulan, biayanya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun gitu ya. Persediaannya juga apakah semakin baik atau menurun gitu secara persentase. Bisa jadi penjualannya naik, biayanya juga ikut naik gitu ya. Jadi nggak ngaruh apa-apa. Kalau bisa penjualannya naik, biayanya turun. Persediaannya optimal, pelanggan nggak ada yang komplain kebagian semua misalnya ya. Dan juga nggak berlebihan juga gitu. Terus piutangnya, wah ternyata uang saya di sini nih misalnya, baru sadar gitu ya. Ternyata ketika dijumlah-jumlah, persediaannya itu cuma 20 juta, piutangnya ada 200 juta gitu. Nah, itu kan harta karun ya, yang harus segera kita tagih. Nah, saldo bank juga penting gitu ya, untuk memantau. Jangan sampai kita nggak punya saldo ya. Oke. Untuk Bu Fadila tadi, tanya Bu tentang stock on hand-nya, itu setiap bulan kah Bu untuk rekapnya? Ya kalau bisa sih, setiap bulan. Kalau misalnya ini apa sih istilahnya? Kalau udah punya motif pos itu kan enak ya sebenarnya. Kita bisa ngelihat tuh laporan persediaan kita, barang yang masuk ada, misalnya barang yang saat ini ada, itu bisa kita pantau, kita cek gitu ya. Tapi kalau misalnya belum ada ya emang luar biasa sekali ya kalau manual, apalagi kalau penjualannya rame. Jadi saya berharapnya gini, walaupun belum punya akunting, minimal itu semua transaksi itu tercatat. Baik pembelian, penjualan, nanti kan bisa kelihatan. Nah, kadang-kadang ketika ada catatan begini, enaknya kita juga bisa sebagai seorang business owner mengontrol. Kok katakan penjualannya barang ada 200 misalnya ya, pembeliannya ada 300, artinya harusnya ada persediaan 100. Nah, itu selisihnya itu kemana gitu misalnya kalau ternyata nggak ada segitu gitu ya. Jadi kita juga bisa mengontrol bisnis kita dengan laporan keuangan. Jadi makanya
yang namanya angka ini sangat penting. Ketika kita menguasai angka, maka kita menguasai bisnis. Karena angka ini, akunting ini adalah bahasa bisnis. Jadi kalau kita nggak ngerti bagaimana cara membacanya, nggak ngerti angka-angkanya, kita nggak mungkin bisa memutuskan apapun. Kita nggak ngerti gitu loh. Apa sih yang harus kita lakukan di bisnis kita gitu. Karena walaupun misalnya setiap hari kita nongkrong di bisnis kita, tapi kalau kita nggak tahu angka-angkanya, bisa jadi kita juga kecolongan. Oh ternyata di luaran sana ada yang kaget-kaget ya ketika saya memberikan materi tentang apa namanya keuangan gini, ada yang baru ngeh gitu ya. Ternyata piutang di luarnya dia itu jauh lebih besar daripada barang persediaannya gitu. Itu bahaya gitu ya. Persediaannya sedikit sehingga pokoknya susah banget apa yang namanya bisnisnya ya, nggak muter. Nah itu juga nanti makanya ketika kita baca ini nanti kita akan langkah selanjutnya adalah membuat sebuah keputusan-keputusan. Itu kita mau ngapain aja nih dalam bisnis kita ya. Terus PR keduanya adalah pisahkan rekening nih ya. Nah ini pisahkan rekening. Kalau nggak bisa misahin ini ya udah kita nggak bakalan jadi apa-apa bisnisnya ya. Oh tadi udah ya. Sorry. Oh, udah. Nah, PR yang kedua adalah pilih 2 area yang ingin diperbaiki terlebih dahulu pencatatannya yang misalnya, oh ternyata piutang saya makin meningkat nih, ya udah saya mau perbaiki gitu. Apa aja 2 dulu setiap saya nggak langsung minta ibu bapak memperbaiki semuanya, 2 aja dulu. Terus tetapkan berapa BEP bisnis bapak ibu selama ini, ya. Ini harus ketahuan dulu karena kalau enggak kita nggak tahu sebenarnya kita tuh bisnis tuh untung atau rugi sih atau pas aja gitu ya. Oke, ini kayaknya banyak yang chat nih. Oke, sama-sama Bu Fauzia. Kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan ya. Sudah dicatatkah PR-nya ini? Mungkin bisa di screenshot aja ya. Pilih 2 area yang dari tadi yang ingin diperbaiki apa aja dan berapa BEP bisnis Bapak Ibu. Ya, sudah selesai. Saya stop share-nya. Saya pengen lihat siapa yang hadir hari ini. Oke. Apakah Bapak Ibu, apakah materi hari ini cukup bisa dipahami? Atau cukup memberi manfaat deh, khawatirnya nggak paham dan bingung. Ada yang tanya nih Bu, masuk lagi Bu Fadila. Bu Fadila tanya, ya ini global ya Bu, kan ada penjualan reseller, member dan retail, beda diskon seperti itu. Iya betul. Nah nanti kita juga tahu, ketika misalnya kita paling tahu, kita udah tahu, ketika kita tahu kita selama ini apa ya misalnya, oh ternyata yang banyak belanja itu reseller. Reseller tuh diskonnya berapa? Nah, kalau kita udah tahu margin kita rata-rata misalnya katakanlah cuman selisih kita cuman dapat 10% gitu ya atau 15%. Artinya kita harus menetapkan lagi biaya kita ada berapa. Jadi kita bakalan tahu nanti angkanya berapa. Bisa global. Atau misalnya ternyata yang paling banyak retail, ya nggak apa-apa itu lebih asik lagi. Nggak usah sedih juga misalnya Bu, saya penjualannya sedikit, tapi retail semuanya gitu kan lumayan ya. Saya cuma sedikit Bu, retail cuma 1 miliar gitu kan, luar biasa gitu. Ya, mudah-mudahan banyak juga ya retail, reseller, member. Kita bisa petakan juga, bisa jadi gini. Nanti juga kalau di catatan juga, oh reseller yang belanja berapa, ada catatannya, member berapa. Jadi bisa ketahuan nih, mbak-mbaknya sibuk juga, tapi menghasilkan gitu. Amin, retail 1M. Ya. Alhamdulillah. Amin. Ayo silakan ibu-ibu yang lain yang ingin bergabung untuk bertanya. Mumpung bahasnya keuangan ya. Kemarin sempat di tagline oleh Pak Nur ketika di training-training. Sales atau penjualan itu adalah nyawanya. Cash flow, keuangan itu adalah sehat. Nah, kita biar sehat, maka keuangannya juga harus sehat ya. Ayo silakan Bapak Ibu bisa sambung pertanyaan.
mumpung sekarang masih jam 14:07 sampai 2:30 kita akan close ya. Monggo silakan bisa bergabung untuk bertanya terkait keuangan di bisnisnya masing-masing. Ayo monggo. Alhamdulillah bisa dipahami Bu. Terima kasih untuk ilmunya dari Bu Eli. Kemudian dari Bu Sri Fauzia, insya Allah bisa dipahami, sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah kalau udah bisa dipahami. Ini adalah sebenarnya masih manajemen keuangan basic ya buat business owner. Kalau misalnya pengen belajar lagi boleh bisa dipelajari di banyak pelatihan-pelatihan tentang manajemen keuangan gitu ya. Apa yang namanya, ada juga banyak yang menawarkan hal ini. Saya juga kepengen sih ngajarin, tapi kok 3 hari ya. Emang cukup lama sih untuk memahamkan ini, tapi insya Allah kalau misalnya kita gini, kalau kita nggak peduli berapa omset Bapak Ibu hari ini, kalau misalnya ngelolanya nggak canggih, maka kita itu bisnis kita itu tidak akan menjadi mesin pencetak keuangan, tapi hanya menjadi mesin pencetak masalah. Alhamdulillah Bu Akhir Pujiati, mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Nah itu kalau ada yang belum punya laporan keuangan, boleh nanti nanti dilihat aja, setidaknya di Google gitu ya, laporan keuangan yang dimaksud tuh laporan yang mana aja sih yang harus dimiliki gitu. Karena kalau misalnya, jadi gini, yang paling keren apalagi kalau misalnya bisnisnya itu bergerak cepat itu kalau kita bisa memantau laporan keuangan kita itu tiap hari. Jadi artinya banyak hal yang bisa kita putuskan gitu ya setiap harinya. Jangan sampai pas di akhir bulan kita udah tahu ternyata kita nggak untung gitu ya. Wah ternyata cuma 0 nih keuntungannya, kan sayang gitu. Tapi kalau misalnya di setiap hari kita mengetahui angka-angka ini, maka ini juga bisa masuk ke dalam goals-goals harian ya. Makanya kemarin yang tentang goals harian itu juga kan sebenarnya tentang angka nantinya yang harus kita capai setiap hari berapa. Ya, saya tekankan lagi. Jadi alhamdulillah. Terima kasih Ibu-ibu kalau yang merasa bermanfaat ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kita bisa menguasai angka-angka ini, maka kita sebenarnya insya Allah bisa menguasai uangnya juga gitu ya. Dan kalau karena akunting ini emang benar-benar bahasa bisnis yang emang harus dikuasai oleh seorang business owner. Karena angka-angka ini adalah bahasa bisnisnya yang emang harus bisa dibaca. Jangan sampai dapat laporan tapi nggak tahu nih cara bacanya ini mau diapain gitu ya. Nah, bisa diputuskan apa yang terjadi. Kalau ternyata belum profit, kita harus tahu apa aja nih yang harus dimainkan. Apakah penjualannya yang harus ditingkatkan? Ataukah biayanya yang harus diturunkan? Atau misalnya apanya tadi ya, diskonnya, harganya. Jangan berlebihan ngasih diskon sehingga rugi gitu kan, sayang. Terus jangan juga hanya fokus kepada profit, tapi fokus juga pada produktivitas. Produktivitas dari modal atau uang yang kita miliki, gitu ya. Profitnya sih gede gitu ya, tapi nggak muter gitu. Karena banyak di persediaan, banyak di piutang yang susah ditagih gitu ya, jangan sampai gitu ya. Jadi kita harus milih-milih juga. Kalau bisa cari strategi gimana ya biar konsumen saya nggak pada ngutang gitu ya, dipikirin gitu. Cari strategi gimana caranya persediaan saya ini keluar habis ya. Jangan sampai saya mah takut persediaan banyak-banyak nggak belanja juga ya, bahaya. Karena kan mitra kita juga butuh stok gitu ya. Tapi optimal gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kemampuan menjualnya katakanlah 100 juta, jangan sampai punya stok sampai 1 miliar. Itu perhatikan. Kalau mau punya stok 1 miliar, tinggal pikirin gimana caranya penjualannya juga harus 1 miliar. Gitu ya. Jadi balance gitu ya. Kita harus ngatur nih, ada rem gasnya ketika kita bisa baca angka-angka ini di dalam laporan keuangan kita. Jadi semuanya optimal. Kayak misalnya nanti juga kalau Bapak Ibu kayak modalin reseller gitu ya. Oh ternyata dia sebulan itu jualannya cuma 5 juta. Lah ngapain saya ngutangin dia sampai 20 juta? Artinya
uang kita nggak akan efektif di dia gitu. Kalau misalnya dia cuma bisa jualan 5 juta, ya maksimal kita kasih 5 juta lah maksimal. Kalau 5 juta kan berarti baru sebulan uang kita balik. Kalau misalnya pengen 2 minggu balik, berarti udah modalin aja 2,5 juta tuh dia bisa jualannya juga cuman segitu gitu tiap minggu, tiap 2 minggu gitu. Jangan berlebihan juga. Jadi pastikan gitu ya, modal kita itu benar-benar produktif. Karena yang namanya uang itu ada nilainya. Katakanlah 1 miliar hari ini aja ya, dengan 1 miliar bulan depan itu udah berbeda nilainya. Walaupun misalnya sama-sama untung, tapi kalau didapatnya kapan, itu akan sangat berbeda. Kayak misalnya gini, seolah-olah udah hebat punya omset 30 juta satu bulan gitu ya, modalnya 30 juta. Itu loh, ada tukang lotek kalau di kalau di Jawa tuh mungkin kayak pecel gitu ya, jualan pecel. Dia modalnya 1 juta, tapi bisa muter tuh tiap hari 1 juta modalnya, omsetnya juga 30 juta. Kan artinya jauh lebih produktif modal 1 juta tukang pecel itu gitu, daripada kita jualan baju kok 30 juta kok muternya cuma 1 kali. Jadi pastikan uang kita benar-benar produktif di sana. Jadi yang dikelola adalah piutang, persediaan ketika kita ingin melihat bisnis kita lebih produktif ya. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya, hati-hati kalau yang memberikan hutang ini ya, bukannya nggak boleh ya, karena nanti jangan sampai kita akhirnya merasa kekurangan modal gara-gara piutang kita di luaran sana terlampau banyak ya. Oke, ini ada Bu Muslimah, terima kasih ilmunya Bu, siap dipraktekkan, mantap ya. Ya, alhamdulillah ya kalau ada yang merasakan manfaatnya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Silakan yang mau ditanyakan lagi. 15 menit menjelang kita akhir sesi ya, nanti akan di closing statement oleh Ibu Tuti terkait manajemen keuangan yang harus kita amati, yang harus kita analisa dengan tadi ya, ada siklusnya. Sedikit saya bacakan sambil menunggu pertanyaan yang lain. Jadi sempat ada siklus, yakni catat, kemudian catatan itu kita olah dengan baik, kita analisa datanya, kita putuskan, kemudian ada tindakan yang dilakukan dan hasil yang akan kita terima. Nah, ya, jangan lupa untuk semangat selalu mengerjakan home fund-nya. Tadi home fund-nya kelihatannya remeh ya Bapak Ibu. Ada skala 1 sampai 10 terkait penjualan, biaya, persediaan, piutang dan saldo bank. Tapi kayak nonjok dia. Ini ternyata kita skala berapa nih ya Bapak Ibu? Ayo monggo silakan jika ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya di sesi siang hari ini, kami persilakan. Monggo, ayo. Ada yang mungkin belum paham tentang skala. Skala ini adalah skala kepuasan ya. Skala kepuasan yang ditemukan di angka-angka yang Ibu nanti dapatkan, misalnya, loh kok penjualan saya cuma segini ya, misalnya, loh kok biaya saya besar sekali ya. Nah, itu adalah angka-angka kepuasan, skalanya udah puas atau belum. Nah, kalau belum puas mau diapain gitu ya ceritanya. Nah, jadi apa yang namanya aktivitas inilah yang nanti akan mengubah angka. Kalau angkanya nggak bisa kita catat, maka kita nggak tahu mau mutusin apa gitu ya. Seperti yang Mas Rahmat tadi bilang. Jadi kita sebagai business owner harus memutuskan berdasarkan sesuatu yang fakta ya, sesuatu yang sifatnya jelas, analisanya. Jadi analisa kita nggak bakalan bisa analisa kalau kita nggak punya laporan. Kita juga nggak bisa ngelaporin kalau nggak pernah nyatet gitu ya, cuma diingat-ingat, cuma di kepala gitu nggak bisa gitu ya. Jadi pastikan ya, mulai untuk mencatat dan melaporkan. Nanti kalau udah yang ada punya laporan, bulanannya itu dibandingkan, bulan-bulan, tahun-tahun, ada peningkatan atau enggak gitu ya. Atau semakin lama ada yang turun gitu ya performanya, itu harus segera diputuskan mau diapain ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing kah? Bapak Ibu semuanya tentang materi hari ini? Oke, kami persilakan Bapak Ibu. Terkadang besar pasak daripada tiang, kata Bu Sri Fauzia. Kadang-kadang gitu Bu. Iya
Iya, nggak apa-apa. Tapi nanti kita akan menyesuaikan pasaknya ya. Pasak bisa jadi gini, ya udah pasaknya nggak apa-apa segitu aja dulu, tahan. Nanti kita tinggiin tiangnya. Atau kalau misalnya tiangnya nggak bisa ditinggiin, memang akhirnya pasaknya yang harus menyesuaikan. Ya, Bu Umi, apa kabar? Nah, ini atau Pak Wito yang sedang menyimak di sini. Ini ada siapa saja ya? Oke, Tadi kami belum ucapkan selamat datang buat DB-DB semuanya yang sudah bergabung. Alhamdulillah kita di satu ruang lingkup yang luar biasa ya, dengan orang-orang hebat di Zoom kali ini tiap minggunya. Ayo bertemu bareng ya Bapak Ibu. Ini tadi saya sempat googling Ibu Tuti terkait dengan Al-Baqarah 282. Nah, ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, ternyata. Di akhirnya ada faktubuh Bapak Ibu semuanya, maka catatlah. Nah, ini piutang-piutang yang ada dicatat ternyata Bapak Ibu. Cuman mungkin kendalanya Bapak Ibu di sini kalau nagih itu Bu Tuti, mungkin ada tips-tips untuk menagih. Barangkali dari Ibu ada tips-tips menagih. Sebenarnya kalau nggak bisa nagih, yang pertama jangan ngutangin gitu kan. Kalau misalnya masih punya keterampilan untuk nagih, ya silahkan ditagih. Sebenarnya tugas seorang Muslim ketika memberikan hutang ya memang kita harus menagih, karena ini juga salah satu cara kita menolong dirinya gitu ya. Karena barang siapa yang berhutang gitu ya, maka ketika barang siapa yang meninggal dalam keadaan berhutang itu kan kasihan gitu, dia itu rohnya itu katanya nggak kemana-mana ngegantung gitu ya. Bahkan orang yang mati syahid pun tidak disolatkan karena berhutang kalau nggak salah ya Mas Rahmat ya. Jadi hati-hati ketika kita juga punya utang dan menghutangkan orang lain, jangan sampai kita jadi baper gitu ya. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu emang mau mengikhlaskan. Kalau misalnya pengen nagih ya mungkin dengan disapa aja, tapi kadang-kadang kalau yang punya utang suka berasa sih. Padahal mah apa yang namanya niat kita emang kadang-kadang juga hanya pengen nyapa gitu ya. Ya tapi mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang namanya tidak sampai memiliki hutang yang sampai istilahnya melilit ya. Ibaratnya masih hutang wajar-wajar aja dan itu masih bisa terbayarkan. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang amanah semuanya. Gitu. Oh ya, hari kalau nggak ada pertanyaan, oke, monggo Bu Santi. Nanti tanggal 25 September semuanya insya Allah pada hadir ya di acara di Ungaran ya, akan luar biasa. Itu ada materi dari Pak Nur bagaimana memperbaiki bisnis secara dramatis ya, memperbaiki bisnis secara dramatis. Keren pokoknya. Terus ada insya Allah hadir. Ya, alhamdulillah Bu Akhir Pujati hadir. Di situ juga ada fashion show, beneran fashion show ya, pakai model-model cantik-cantik. Mudah-mudahan jangan sampai kelewat lagi nih. Jangan sampai yang kemarin-kemarin belum dapat kebagian koleksi-koleksi sarimbit gitu ya, yang wah harusnya harusnya pesennya sekian gitu ya. Datangnya cuma kebagian sekian. Nah, itu bisa nanti dipastikan gitu ya, bisa mendapatkan booking pesanan terbaik gitu nanti. Oke, Mutistor Salam akan hadir, alhamdulillah ya, hadir ya Bapak Ibu semuanya. Iya, ya mungkin kalau nggak ada pertanyaan dan saya juga nggak tahu mau ngejelasin apa lagi, karena kalau ngejelasin nanti takut kepanjangan gitu. Nanti malah butuh waktu yang 3 hari itu. Tapi insya Allah lah ini dikerjain dulu. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Mudah-mudahan dimaafkan semua ya, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat di bisnis Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih Mas Rahmat, saya kembalikan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa nggak ilmunya Ibu pada siang hari ini. Ingat ya, kita masih sesi Zoom kelima. Ada 30 sesi dan jangan lewatkan tiap sesinya ya. Karena insya Allah jika kita ikut tiap sesinya, kemudian kita juga mempraktekkan apa-apa yang dihompankan oleh Ibu tiap sesinya, insya Allah bisnis kita, diri kita, tim kita, dan semuanya
akan bertumbuh. Semangat ya, bertumbuh semuanya. Kemudian di sini saya ingin menginfokan Bapak Ibu sekalian terkait tadi yang sudah diinfokan Ibu sekilas. Besok insya Allah tanggal 25 September ya Bapak Ibu, tepatnya di Hotel Wujil ya Bapak Ibu, di ballroomnya yang sangat besar, mewah, luar biasa. Itu nanti di Ungaran Semarang tepatnya, kita akan ada event besar tahunan Motif yang sangat sayang untuk Bapak Ibu lewatkan, yakni Singgah Bersahaja 4. Nah, di dalamnya nanti insya Allah akan ada empowering dari Bapak, inspirasi dari Pak Nurjaya selaku komisaris Motif, ada fashion show juga, dan bagi Bapak Ibu yang suka foto-foto selfie, nanti ada booth-booth foto yang luar biasa, yang cantik-cantik, bisa digunakan untuk selfie, testimoni di tokonya masing-masing, dibuat untuk makin meningkatkan kapasitas dan kredibilitas diri gitu ya, sebagai Motivers yang luar biasa. Dan ayo kita ikut bersama-sama memeriahkan daripada agenda event tahunan Motif ini, Singgah Bersahaja 4, tanggal 25 September, hari Sabtu ya Bapak Ibu bisa dicatat, tepatnya di Hotel Wujil Ungaran Semarang. Nah, itu ya, silakan info lebih lanjut bisa langsung calling-calling ke distributor di tiap kota atau kabupatennya masing-masing ya. Bisa dihubungi, Bu DB, saya mau ikut, saya mau gabung, nanti bisa rombongan pakai bis, pakai kendaraan-kendaraan, monggo. Ayo kita ramaikan bersama-sama event Motif dengan satu komunitas Motivers yang luar biasa ini ya, yang penuh semangat, semangat bertumbuh, semangat berjuang, kalau kata Pak Nur, untuk berkontribusi maksimal buat agama dan bangsa kita, gitu ya. Semoga kita bertumbuh selalu, semangat selalu. Ayo kita meriahkan bersama-sama, kita tergabung dalam sebuah atmosfer pertemanan yang luar biasa, dan insya Allah pertemanan ini akan sampai terus kita jaga hingga kita reunian di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya apabila ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, bertumbuh terus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.